Oh, bagi-bagi. Jazakallahu khairan ya putra-putri yang salehah. Terima kasih kadonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum acara dilanjut, ada titipan dari Jumat Berkah untuk anak-anak yang ada yang dipanggil harap maju ke depan ya. Santunan yatim di Jumat Berkah, karena kita sedang acara jadi hari ini Senin Minggu dibagi. Ajak naik ya, putrinya Biacem, Jetinya Biacem, Teteh Tiwa Misna, Baselvi, Arya, Jaki, Mika, Farhan, Sigit Buhari, Amang, Sakila Ramadan, Riki sama Tuhani. Yang ada hari malam ini silakan naik, yang gak ada nanti kita insya Allah sampaikan. Ya. Iya aja, udah Putri, Jeki ada nggak? Teti, Mbak Selvi, Arya ada, Jaki, Mika ada nggak? Mika, Farhan, Sigit Buhari, Sakila, Daiki sama Tehani yang akan memberikan santunan yang diamanahkan itu oleh Ustadz Pujianto. Mangga waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Acara selanjutnya baiklah, penampilan berikutnya yaitu puisi berantai yang akan dibawakan oleh penampilan selanjutnya yaitu kur kelas Usman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Awas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Usman akan membacakan syair Kharibatul Khalas.
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alalan tanalani illa bisitatin sa'umbikan mazmu'iha bi bayani jakain wa hasin wa istiqalim wa budakin irsyadin ustadin wa tuli zamani. Eling-eling para santri lamun hayang cepat ngerti ulah kedul kana ngaji eta anu bakal rugi. Kudu nurut ka ulama, kudu boga genep rupa, kahiji cerdas otakna, dua rajin belajarna, hati lelah basabarna, aya bae gogodana, maka sing kuat imanna, lawan nafsu jeung setana. Obat boga bekalna, ulah bantu ngagosana, insyaallah diberkahkeun, indung bapa ngusahakeun. Santri sing gekal puasa, tatalaran tere bisa, sing garetal maca Quran, caang di jero kuburan. Kalima aya guruna, istiqomah kauruna, sama patahan, kabudak nu bodoh pisan, kaganap liha zamanna, 7 tahun saeutikna, ilmuna jadi manfaat untuk dunia akhirat. Lamun guru teh marentah, ulah sok ngabantah, guru-guru laksanakeun naon anu dituduhkeun. Pesan ka santri ngaji teh kudu taliti, kurang paham nanya deui, ulah sok jadi grogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada anak saudari Anis Azahra, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan ikut berbagi tentang perkara yang bermanfaat dan perkara yang mengganti. Allah Rasul Rasul zaman tadi nama yang berkata bisa satu jadiah. Akhirnya takabiyah di salibun artinya ketika meninggal anakku cucu anak maka putus sama amalnya terkecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat oleh orang lain. Yang memuliakan diri sendiri. Lalu yang ketiga yaitu doa anak yang saleh. Nah, inilah yang saya dapat kesempatan. Bila tapi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya yaitu Dara Finkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum
saya hormati pengurus santri Datul Mukaliin yang Allah muliakan beserta seluruh keluarganya, hadirin hadirat, bapak ibu sama-sama dimuliakan oleh Allah. Dan yang saya hormati, di dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba menerangkan tentang namanya belajar. Maka di sini akan timbul 3 pertanyaan. Pertama, kenapa kita harus belajar? Jawabannya, dengan belajar insya Allah hidup kita tidak akan kurang ajar. Dengan belajar hidup kita akan sadar. Dengan belajar insya Allah kita akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Betul? Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus belajar? Jawaban yang kedua, kenapa kita harus belajar? Tidak lain dan tidak bukan. Pertama, belajar merupakan suatu kewajiban. Kedua, dengan belajar dan tercapainya sebuah cita-cita yang diidam-idamkan. Lalu pertanyaan yang ketiga, kapan kita harus belajar? Rasulullah menjawabnya, "Utubul ilma bil mahdi al hadi", yang artinya carilah ilmu dari semenjak kamu dilahirkan sampai masuk ke lubang lahat. Artinya yang namanya belajar itu tidak pakai waktu dan tidak pandang bulu. Kalau pandang bulu enak yang banyak bulunya, betul? Siapa yang banyak bulunya? Ini yang saya dapat sampaikan, jalan-jalan ke kota Banjar melewati Purwakarta. Mari kita banyak belajar supaya tercapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada Erika Maharani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu. Coba ya gedein. Yang saya hormati para pengurus MT tadi yang Allah muliakan, ibu-ibu, bapak, para pemuda-pemudi jadi laki-laki menjawab, buat apa para pemuda kalau kita tidak bersuatu? Buat apa jadi tidak kalau kita punya duit? Udah. Kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbicara tentang urusan takwa. Punya takwa yaitu takut. Kita takut hanya kepada Allah, namun di sisi lain perlu kita ketahui tidak cukup hanya bertakwa saja. Lalu apa yang harus ada selain takwa dalam hati kita? Yaitu iman. Kenapa takwa juga mengucapkan iman? Karena takwa hanya diibaratkan sebagai pakaian saja. Menjelaskan di dalam satu hadis yang artinya iman itu terkandung pakaian itu adalah takwa. Yang namanya takwa itu hanya merupakan pelengkap saja. Tapi walaupun hanya menjadi pelengkap, sangat penting adanya, betul? Karena kalau kita hanya beriman tapi tidak bertakwa, maka sebenarnya kita tidak pakai pakaian alias telanjang. Kira-kira bagaimana kalau kita tidak pakai pakaian, malu nggak? Hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Belajar kalau bayangan, jangan lupa pelengkap. Tahu jawab, kalau kita orang beriman, jangan lupa bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penampilan berikutnya yaitu puisi berantai yang akan dibawakan oleh Ananda Fatir Syakban Putrayana, Arifin Maulana, dan Sigit Bukhari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin, saya adalah seorang kuli bangunan. Saya Sigit, aku adalah seorang penjual burung. Nama saya Fatir, aku adalah seorang yang sedang jatuh cinta. Dalam hamparan tanah yang kosong kubuat bangunan untuk burungku. Di saat lucu setiap pagi aku beri makan dan tak lupa aku masukkan celana pacarku. Ketat sekali seperti saat lantas berikut Norman yang bodinya kekar seperti linggis, martil, cintong dan alat bangunan untuk sangkar burungku. Jelek sekali, ingin rasanya ku perbaiki sehingga diperlukan besi dan untuk calon mertuaku. Dia selalu marah-marah setiap pagi minum kopi dan sarapannya pasir. Semen aku campur dengan air dan aku aduk untuk mempercantik burungku, sehingga semua terpesona dengan burungku dan sering kali
sekali aku lulus. Hidung pacarku macam seperti Pinocchio, lesung pipinya menambah ketampanannya. Aku berat untuk Menempluk adukan pasir dan jadilah bangunan untuk burung. Sangat indah dan lucu itu akhirnya terlepas dari hidung pacarku. Terkena besi pondasi yang aku rangkai aman panjang sepanjang burungku. Warnanya sangat indah seperti mata pacarku yang indah bagaikan ban truk bos aku karena tertutup. burungku keluar lagi dari sangkarnya. Hatiku sangat sedih dan aku ingin menangis. bapakku. Orangnya bijaksana, dia sangat baik pada aku sehingga lalu bertanya nanti ingin aku berhadiah. 2 bak semen akan ku aduk tapi aku lelah karena dari pagi aku belum makan. Ulat, belalang, roto itu makanan burung dan sedikit ku beri vitamin C agar cepat Mati. Aku ketika melihat pacarku memakai baju Batu bata aku kutumpuk samping rumah aku hingga aku lelah mengejar burungku yang terlepas dari sangkarnya. pacarku. Aku semakin cinta padanya karena kemarin datang ke rumah membawa oleh-oleh. batu bata akan ku buat pelindung. Burungku akhirnya tertangkap juga ternyata Tersangkut di resleting pacar aku. Warnanya kebiru-biruan mengkilaukan seperti sangkar burungku. Dia terpenghuni kembali untuk Melihat burung-burungku yang ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Juwita Novita Sari, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat dan nikmat iman Islam. Salawat serta salam marilah kita adakan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Saudara-saudaraku, berdirinya saya di sini saudara-saudaraku berdirinya saya di sini saya akan saudara-saudaraku di sini saya akan rumah yang disukai oleh Allah, yaitu ada di antara rumah kita. Ada di rumah kita. Lalu rumah seperti apa yang disukai oleh Allah? Apakah rumah yang bertingkat atau yang ada kolam renangnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ahabu buyutikum ilallahi baitun fihi yatikum mukramun." Ya, artinya ada di antara rumah kita yang disukai oleh Allah, yaitu yang di dalamnya ada anak yatim dan anak yatim itu dimuliakan olehnya. Maka rahmat Allah dan kasih sayang Allah akan turun kepada rumah tersebut. Semoga kita semua bisa menyayangi dan mengasihi anak-anak yatim ada selain kita. Amin ya robbal alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Lia Sania, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi taqarrada bil jalali allazi namuhu bil ihsan. Wal kalama namatu jalal nami bini mairi Islam.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sekalian. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal. Hadirin sama-sama mengharapkan ridho Allah. Di sini saya akan mencoba menerangkan salah satu hadis baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana peranan yang namanya wanita. Kalau Rasulullah SAW anisawi madhubihad baija suluha suluhatul bilad baija kasadatul bilad dan matiha. Wanita itu tiangnya agama, apabila baiknya maka hancurlah negara. Jadi maju dan mundurnya suatu bangsa atau negara tergantung bagaimana sikap dan perilaku seorang wanita. Kalau wanita Indonesia, khususnya wanita kampung Nagrek baik, maka insya Allah negara Indonesia, khususnya kampung kita ini akan baik pula. Tapi kalau sebaliknya, wanita Indonesia manja dari dalam, maka tunggulah bakal hancurnya negara Indonesia. Bencana terjadi di mana-mana bukan dijadikan peringatan untuk bertobat, tapi mereka cuma menilai. Ini adalah bencana alam, kita kembali kepada diri kita sendiri. Wahai para wanita, tutuplah auratmu karena itu adalah kehormatanmu. Akhir dari saya, jalan-jalan KBCL mampir ke Cikarang Baru meniru payung mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa adama min tini wa sawwa wa qasamu dzurriyyatahu ala aqsamil mutafariqah la yaqha ahadun siwa amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pemimpin MT Hidayatul Muhtadiin beserta seluruh keluarga besarnya. Hadirin hadirat, para bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi yang sama-sama dimuliakan Allah. Dengan teringatnya hati yang sedang suka duka, maka izinkanlah saya ikut berbicara. Sepatah atau dua patah kata dengan tujuan dan harapan kita, semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Amin ya robbal. Adapun yang saya akan baca yaitu ayat tentang persatuan di dalam Al-Quran diterangkan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku telah dijadikan di antara kamu sekalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya menjalin dengan yang lainnya. Jadi keterangan di dalam ayat ini sangat terbuka luas untuk menjalin persatuan dan kesatuan, khususnya kita umat muslim. Mari kita rapatkan barisan dan himpun kekuatan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Karet ban mobil campur kawat, pakai jalan-jalan kecil batu. Kalau persatuan supaya kuat, saatnya kita bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada saudari Novara Azhara, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin wa hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk ikut berbicara tentang kunci surga. Kalau Rasulullah SAW, al-batun mutaji janatik wa sadaqati wa kitman musibati wa silaturahmi qaulullah Allah la quwwata illa billahil azim, yang artinya 4 perkara yang menjadi kunci surga. Yang pertama, tidak pernah memperlihatkan ketika mereka memberikan sedekah. Jadi apabila mereka memberikan sedekah, jangankan orang lain, tangan kanan kita memberi, sebaiknya tangan kiri kita tidak usah tahu. Yang kedua, merahasiakan apabila kita terkena musibah. Yang ketiga yaitu silaturahmi, dan yang terakhir yaitu membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil azim. Hanya inilah yang saya dapat sampaikan. Perjalanan kita berpura kerasa
rasa haus minum es kelapa. Kalau kita pengen ke surga cari kuncinya jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ananda Rifki Muhammad Fanjila. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wal aimanil kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qada amalu al-amri salasin sadaqatin jariyatin aw ilmu yang tafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Yang terhormat pimpinan, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak ibu baik pejabat maupun rakyat, umumnya segenap lapisan masyarakat muslim yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Tak lupa saya ucapkan selamat atas pelajar yang pada saat ini sedang menantikan dengan sejuta harapan, menantikan pengumuman dengan sejuta harapan, menginginkan nilai yang terbaik. Segala puji hanyalah milik Allah semata. Dengan rahmatnya pula kita dapat berkumpul mengadakan acara kenaikan kelas. Rahmat salam Allah semoga selamanya tertuju kepada pemimpin revolusi Islam, penegak kebenaran, tak pernah gentar walaupun pedang menikam. Jutaan mujahid tak pernah mundur walaupun medang juang bersimpul darah. Siapakah beliau hadirin? Beliau ialah habibana wa nabiyina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Kangjeng Nabi Muhammadin. Semoga pula tercurahkan kepada keluarganya yang ikut membantu dalam perjuangan Islam, dan para sahabatnya yang ikut membela dalam melawan kekufuran, dan juga umatnya yang meneruskan perjuangannya di abad reformasi ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang saya hormati, kehidupan di dunia yang sedang kita jalani sekarang ini bagai bayang-bayang yang suatu saat akan hilang, dan manusia sebagai penghuni bagaikan musyafir yang pasti akan sampai ke tempat tujuan. Sejuta hayal dan angan-angan setinggi angkasa, berbagai keinginan sekalipun sudah tercapai, pasti semua akan ditinggalkan dan meninggalkan kita selamanya. Tapi ada yang kita kerjakan selama hidup di dunia yang tak akan hilang dan tak akan meninggalkan kita, bahkan mengantar kita meraih ridho ilahi. Dalam hadis Nabi disebutkan, ijamata ibnu adam in qada amalul amri salasin sadaqatin jariyatin aw ilmu yang tafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Apabila manusia telah habis kontraknya alias meninggal, maka seluruh aktivitasnya terputus kecuali 3 faktor yang tak akan putus, terus mengalir mengantar kita ke alam kubur, bahkan menjadi teman istimewa di dalam kubur. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Kekayaan memang membuat manusia lupa daratan, terkadang menjerumuskan kepada kecelakaan. Tapi kekayaan yang disalurkan kepada kebaikan, disumbangkan untuk kepentingan agama, itulah yang akan menemani kita, itulah yang akan mengantar kita ke jalan ilahi Rabbi. Tetapi dengan catatan,
ikhlas karena Allah semata, bukan karena ingin sanjungan. Lalu yang kedua, ilmu yang tafawubi, ilmu yang diamalkan. Memperbanyak ilmu tidak bagus jika tujuannya untuk bersaing atau dipandang mulia atau orang lain ada di bawah kekuasaannya sehingga mudah untuk menyuruh. Tapi ilmu yang bagus, yang manfaat sampai akhirat, yaitu ilmu yang diamalkan baik bagi pribadi atau orang lain. Lalu yang ketiga, waladin salihun yad'ulah, anak yang menjadi buah hati dari kecil ditimang-timang, disayang, dimanja, tiap tahun dirayakan ulang tahunnya dengan meniup lilin. Tapi suatu saat anak tersebut akan memberi kita api, menjerumuskan orang tua ke jurang api neraka apabila anak tersebut tidak dibekali dengan ajaran-ajaran Islam. Tauhidnya lepas, imannya melayang, terbawa arus zaman yang kian dahsyat. Maka dari itu, mari kita renungkan dunia yang dibanggakan tak mempunyai arti yang berharga apabila itu semua tidak didasari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita meninggalkan dunia, masuk ke alam kubur, tempat yang sempit, sumpah, pengap, gelap, alangkah bahagianya di tengah kesepian atau alangkah bahagianya di tengah kesepian dan sejuta ketakutan. Tiba-tiba datang seseorang yang kita senangi dengan membawa bermacam-macam yang kita butuhkan. Itulah yang tiga yang akan menemani kita sampai akhirat nanti. Dengan adanya acara imtihan atau kenaikan kelas ini, bukan berarti anak sudah selesai masa belajarnya, tapi sebagai orang tua harus memberi pengarahan terbaik untuk anak. Karena semakin jauh berjalan, maka akan banyak cobaan yang dirasakan. Gangguan-gangguan tidak akan berhenti banyaknya, telah menghadang di depan kita. Dengan insya Allah kita dapat melawan, bahkan mengikis habis kejahatan dari bumi persada ini. Amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon ditambahkan, lebihnya mohon dikembalikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ananda Fasya Bahtiar, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bil iman wa yasabitu bil Islam wa baqiya bil iman amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia di malam yang penuh sukacita ini, insya Allah saya akan ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan acara ini. Di sini saya akan menerangkan amalan yang paling enteng, bahkan tidak membutuhkan modal. Efektifnya dimanapun dan kapanpun kita berada, amalan tersebut bisa kita lakukan sesuai sabda baginda Nabi kita Muhammad. Hatta basamu sorako, yang artinya memberi senyum itu sorako. Kita tersenyum kepada orang lain dan orang tersebut merasa gembira di dalam hatinya, insya Allah akan bernilai sorako. Hanya nilai yang dapat sampaikan, orang lebihnya dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan hadiah silau. mahkota cahaya di surganya nanti. Ayah, ibu, doakan anakmu. Silakan yang pakai mahkota cari orang tuanya, pasangkan ke orang tuanya masing-masing dan cium tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan mereka bisa istiqomah dalam menghafal Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan dalam menghafal Al-Qur'an mereka bisa membawakan kedua orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.